Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kembali di Konstiti Channel dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh CC lovers dimanapun teman-teman berada. Pada video kali ini saya akan bersosialisasi bagaimana beasiswa bidik misi KIP kuliah itu ada dan untuk siapa. Kemudian saya juga akan bercerita pengalaman saya bisa berkuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada, saya sudah siapkan review materi dari KIP kuliah yang bisa teman-teman download dan akan saya lampirkan linknya di deskripsi. Kemudian saya juga akan lampirkan link dari KIP kuliah supaya teman-teman juga bisa memudahkan akses dan mencari tahu mandiri apa saja yang ada di laman KIP kuliah dan fitur apa saja yang bisa teman-teman akses di sana. Nah, namun sebelum masuk pada materinya, teman-teman harus tahu nih siapa sih pembicara pada video kali ini supaya teman-teman juga tahu dan yakin bahwa pembicara kali ini tuh benar-benar valid dan bisa dipercaya gitu. Maka dari itu, perkenalkan, saya Anang Ma'ruf, saya alumni mahasiswa bidik misi 2019, mahasiswa teknik mesin Universitas Trunojoyo Madura, dan saya juga alumni dari wakil koordinator Ikatan Mahasiswa Bidik Misi KIP kuliah pada tahun 2021. Untuk efisiensi waktu kita juga bersama, kita akan mulai sosialisasi materi beasiswa KIP kuliah dengan pertama adalah pengertian terlebih dahulu beasiswa KIP kuliah ini. Beasiswa KIP kuliah, beasiswa pemerintah Kartu Indonesia Pintar oleh saya pribadi Anang Ma'ruf. Apa sih KIP kuliah itu? Nah, KIP kuliah merupakan bentuk bantuan keuangan dari pemerintah yang ditawarkan kepada lulusan sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang menunjukkan potensi akademik yang kuat tetapi berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, ini teman-teman, kalau kita merasa kita punya potensi akademik yang kita sendiri itu mampu dan kita itu merasa bahwa saya itu juga nggak yang terlambat banget untuk penangkapan materi atau pembelajaran, nah itu kita bisa daftar KIP kuliah ya. Asalkan kita itu merupakan dari keluarga yang kurang mampu, karena mengingat teman-teman, beasiswa ini memang sasaran atau targetnya adalah dari keluarga yang kurang mampu, tapi memang dari anaknya itu punya potensi yang kuat dari bidang akademiknya atau katakanlah mampu dan mampu berpikir atau pintar. Jadi intinya beasiswa bantuan KIP kuliah itu ditawarkan kepada teman-teman siswa-siswi SMA sederajat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, syarat pendaftarannya apa saja sih? Nah, ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah lulusan sekolah menengah ke atas, SMA, MA, SMK sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, sekarang tahun 2024 dan teman-teman sekarang sudah memasuki era dimana kalaupun ada yang gap year, nah maksimal itu pada tahun 2021, 2022, 2023, 2022, mohon maaf. Jadi yang pertama, syarat pendaftarannya adalah lulus sekolah menengah ke atas SMA sederajat dimana lulus tahunnya itu berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang gap year pada tahun 2024 ini bisa daftar asalkan tidak lebih dari 2 tahun maksimal sebelumnya. Jadi ada lulusan angkatan 2022, ada lulusan 2023. Nah, itu bisa daftar. Bagaimana untuk angkatan 2020, 2021 yang ingin mendaftarkan diri ke perguruan tinggi melalui bidik misi KIP kuliah? Nah, itu tidak bisa teman-teman, karena dari persyaratannya itu melebihi 2 tahun maksimal
Sehingga untuk teman-teman yang merasa gap year-nya sudah terlampau jauh atau 2 tahun maksimal di atasnya, di atas 2 tahun maksimal itu tidak bisa mendaftarkan diri untuk join atau daftar beasiswa KIP kuliah. Jadi teman-teman yang gap year, intinya teman-teman yang gap year itu bisa daftar KIP kuliah asalkan gap year-nya itu tahun 2022-2023. Nah, itu bisa daftar di laman KIP kuliah pada tahun 2024 yang akan datang ini. Nah, teman-teman, kapan kiranya dibuka? Kapan sih kiranya dibuka? Nah, itu akan saya jelaskan di halaman berikutnya. Kemudian syarat yang kedua, teman-teman. Yang kedua adalah telah melalui lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru semua jalur masuk dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi. Nah, teman-teman, nantinya teman-teman tuh bisa, ini masuknya ke verifikasi teman-teman ya. Teman-teman bisa buat akun dulu, kemudian verifikasinya itu setelah teman-teman masuk dan dinyatakan lolos atau diterima di perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang teman-teman daftari atau teman-teman targetkan. Nah, di sini teman-teman bisa verifikasi nantinya, verifikasi KIP kuliah itu setelah teman-teman dinyatakan lolos di perguruan tinggi teman-teman pribadi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga yang kurang mampu, dengan pertimbangan khusus yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Bukti dokumen yang sah ini apa saja? Nah, nanti saya jelaskan. Nah, jadwal pendaftaran KIP kuliah, karena mengingat 2024 ini belum dibuka, teman-teman, di sini saya lampirkan referensi dari tahun sebelumnya, tahun 2023. Nah, pada tahun 2023 pendaftaran akun siswa KIP kuliah itu dibuka pada tanggal 14 Februari 2023 dan ditutup sampai 14 Desember. Ini waktu cukup panjang karena memang dari pendaftaran atau alur pendaftaran KIP kuliah itu menunggu sampai jalur-jalur yang ada itu selesai, baik itu dari SNBP, dari SNBT, dari Mandiri itu selesai, hingga selesainya Mandiri yang terakhir itu barulah pendaftaran siswa akun siswa KIP kuliah itu ditutup. Nah, biasanya dari tahun-tahun sebelumnya itu pembukaan pendaftaran KIP kuliah itu tidak jauh-jauh beda. Artinya kalaupun dari tahun kemarin dari 2023 itu 14 Februari, nah pada tahun 2024 itu akan sama juga. Kalaupun ada perubahan itu tidak jauh darinya. Sehingga teman-teman harus persiapan, mengingat sekarang adalah bulan Januari dan sebentar lagi sudah berganti bulan pada bulan Februari, dan teman-teman ini harus persiapan bagaimana dokumen yang perlu disiapkan dan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan. Tidak hanya dokumen saja, teman-teman juga harus persiapkan mental untuk menghadapi pembukaan pendaftaran KIP kuliah. Nah, tata cara pendaftaran ini yang pertama, teman-teman melalui pendaftaran laman KIP kuliah. Teman-teman bisa akses di http://kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah, yang pertama teman-teman akan memasukkan NIK, NIK, kemudian NISN, NPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Nah, teman-teman, NIK sudah pasti tahu dong, NIK itu nomor induk kependudukan. Di KTP teman-teman masing-masing itu ada NIK-nya. Nah, teman-teman perlu memasukkan NIK-nya ke dalam pendaftaran laman KIP kuliah. Kemudian NISN, nomor induk siswa nasional, ini teman-teman bisa dapatkan di sekolah masing-masing ya, di ijazah itu biasanya ada. Nah, kemudian ada NPSN, nomor pokok sekolah nasional, ini juga ada kaitannya dengan sekolah. Teman-teman bisa akses atau bertanya kepada guru yang berwenang di bidangnya dalam permintaan atau pertanyaan-pertanyaan NPSN. Biasanya itu kita bisa tanya kepada Wakakesiswaan atau TU ya, yang biasa mengurusi siswa-siswinya untuk PDSS biasanya. Nah, kemudian ada validasi
NIK, validasi NISN dan validasi NPSN, kemudian mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Saya ingatkan kembali bahwa email yang didaftarkan itu email yang aktif, email pribadi teman-teman yang aktif, sehingga teman-teman juga harus ingat apa itu emailnya, apa itu passwordnya. Jangan sampai email yang didaftarkan itu email yang sudah lama dan teman-teman lupa untuk passwordnya, untuk akses masuknya. Karena kebanyakan dari siswa-siswi SMK MA yang sudah saya lakukan sosialisasi dan monitoring itu, kebanyakan ada beberapa, ya mohon maaf saya ralat, ada beberapa siswa-siswi itu sudah merasa saya punya email dan tapi sudah lama gitu ya, sehingga teman-teman ini mendaftarkannya pakai email yang tersebut, email yang sudah lama itu, dan teman-teman juga nggak punya akses passwordnya, sudah lupa passwordnya, sehingga teman-teman nggak bisa akses untuk mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Saya sarankan ketika teman-teman merasa punya email namun lupa dengan passwordnya, itu silakan buat email baru dengan nama email yang tidak susah, kemudian passwordnya itu yang teman-teman ingat, yang mudah teman-teman ingat. Nah, kemudian menyelesaikan proses pendaftaran dan memilih jalur masuk atau PTN atau PTS. Nah, kemudian ada proses sinkronisasi, dan terakhir jika lolos jalur masuk perguruan tinggi, nah itu verifikasi dengan PTN. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika teman-teman dinyatakan lolos pada perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang teman-teman masuki atau teman-teman targetkan, kemudian teman-teman bisa verifikasi dengan akun KIP kuliahnya. Syarat penerima KIP kuliah. Nah, yang pertama adalah keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah. Dibuktikan dengan apa? Yang pertama, teman-teman harus punya kartu Indonesia Pintar atau KIP, kartu KIP. Kemudian teman-teman mempunyai kartu program Keluarga Harapan atau PKH. Yang kemudian teman-teman harus punya kartu Keluarga Sejahtera, kemudian berasal dari mahasiswa panti sosial atau panti asuhan, dan teman-teman juga terdata pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, ini teman-teman syarat penerima KIP kuliah. Namun garis bawahnya, teman-teman tidak harus mempunyai semuanya, harus punya KIP, harus punya PKH, atau harus punya KKS ketiganya. Tidak. Namun teman-teman bisa memiliki minimalnya satu dari diantara persyaratan ini. Teman-teman minimal harus punya KIPK, harus punya PKH atau punya KKS, atau terdata di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, skema KIP kuliah yang membedakan KIP kuliah dengan bidik misi adalah di sini, teman-teman. Yang pertama, skema 1. Skema 1 ini teman-teman bebas UKT dan mendapatkan uang living cost sesuai dengan daerah yang telah ditetapkan. Nah, berbeda dengan bidik misi itu teman-teman dapatkan beasiswanya dengan dipukul rata di setiap daerahnya. Nah, kalau bidik misi itu saya sampaikan bahwa bidik misi itu kita bebas UKT dan mendapatkan uang living cost sebesar, terakhir itu di angkatan 2019 itu Rp700.000 per bulannya. Kalau diakumulasikan selama 1 semester itu dapatnya 4.200.000. Nah, berbeda dengan skema bidik misi atau skema KIP kuliah, ya, skema KIP kuliah, pada skema 1 KIP kuliah itu bebas UKT dan mendapatkan uang living cost. Ada beberapa gelombang atau saya sampaikan itu ada beberapa zona. Yang pertama itu zona 1. Zona 1 itu teman-teman dapatkan uang living cost sebesar Rp800.000. Kemudian ada zona kedua sebesar Rp950.000 sampai ke zona kelima itu sebesar Rp1.250.000. Nah, ini bisa teman-teman cross check untuk skema 1 dan uang living cost sesuai daerah yang telah ditetapkan. Itu teman-teman bisa validasi pendapatannya atau penetapannya di laman KIP kuliah, ya, teman-teman bisa validasi di sana. Karena
Ini yang membedakan dan ini kelebihan dari KIP kuliah. Kalau bidik misi itu teman-teman dapatkan pukul rata, baik itu daerah zona 1, zona 2, zona 3 sampai zona kelima itu dipukul rata teman-teman, Rp700.000. Namun berbeda dengan KIP kuliah, di sini teman-teman zona 1 itu dapatnya 800. Kalau diakumulasikan selama satu semester, Rp800.000 itu satu semesternya berarti dapatnya 4.800.000. Itu zona 1. Nah, zona 1 ini ya skema 1 saya perjelas. Zona 1, zona 2 sampai zona kelima ini yang membedakan apa? Pastinya dari kos atau lost cost yang dikeluarkan dalam kehidupan atau kebutuhan sehari-hari. Karena kebutuhan misal di Blitar itu tidak sesuai dengan kebutuhan di Papua, karena mengingat kebutuhan Papua itu atau barang-barang dan biaya yang dihabiskan dalam kehidupan di Papua itu jauh lebih tinggi daripada Blitar. Karena baik dari misal contoh makan saja, di Blitar mungkin 8.000 sudah dapat makan dan minum, ya minimal 10.000. Kalau di Papua tidak, karena di Papua itu lebih tinggi. Nah, itu yang membedakan sehingga ada zona 1 sampai zona kelima. Nah, yang pasti teman-teman dapatkan adalah minimalnya teman-teman ada di daerah zona 1, sehingga uang living cost yang teman-teman dapatkan itu 800.000 per bulan. Kalau diakumulasikan selama satu semester, teman-teman dapatnya 4.800.000. Sudah bebas UKT, kemudian teman-teman dapat uang saku, uang living cost sebesar 800.000 per bulannya. Nah, itu untuk skema 1. Kemudian ada skema 2. Di sini teman-teman dapatkan bebas UKT tapi tidak dengan uang living cost-nya. Jadi teman-teman bebas UKT, tidak membayar uang kuliah tunggal, ya, bebas UKT dan tidak mendapatkan uang living cost. Yang disampaikan tadi sesuai dengan daerah yang telah ditetapkan. Nah, di sini teman-teman tidak mendapatkan uang living cost-nya atau tidak mendapatkan uang saku. Artinya UKT 0, gitu saja. Nah, kapan pengumuman, sampai kapan berlakunya dan kenapa bisa dicabut? Nah, ini teman-teman bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, kemudian kapan pengumumannya ini tuh tergantung kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Ya, karena setiap perguruan tinggi itu punya kebijakan dan peraturan masing-masing, sehingga untuk pengumumannya itu tergantung dari perguruan tinggi masing-masing. Karena biasanya sebelum pengumuman itu ada namanya verifikasi dan survei. Nah, verifikasi ini tidak hanya dilakukan online saja. Kadang dari verifikasi yang dilakukan, yang saya sampaikan tadi, verifikasi data akun, ya, dari teman-teman dinyatakan lolos masuk perguruan tinggi yang teman-teman daftari, itu kan kita verifikasi bidik misi, verifikasi akun KIP kuliahnya dengan perguruan tinggi yang kita masuki. Kemudian sebelum itu ada yang istilahnya itu wawancara atau survei. Nah, ini dilakukan ketika teman-teman sudah melakukan verifikasi dan perguruan tinggi akan melakukan survei kembali untuk memastikan bahwa mahasiswa yang daftar KIP kuliah ini benar-benar mahasiswa yang dalam ketentuan dan persyaratan tertentu, yang garis bawahnya adalah dari keluarga yang kurang mampu. Di sana teman-teman akan dilakukan wawancara bagaimana apa saja, seberapa besar gaji orang tua, berapa tanah yang dimiliki orang tua, bagaimana kondisi rumahnya, baik dari samping kanan kiri, depan belakang, bagaimana dapurnya dan bagaimana kamarnya. Nah, ini teman-teman akan dilakukan pengecekan secara langsung dari survei yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi masing-masing. Kemudian sampai kapan berlakunya ini teman-teman beasiswa berlaku sampai semester ke-8 atau selama 4 tahun. Nah,
asalkan ini bisa berlaku sampai semester akhir kalau teman-teman tidak melanggar persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan KIP kuliah. Namun untuk normalnya sampai kapan berlakunya itu selama 8 semester. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, kenapa bisa dicabut? Nah, teman-teman yang sudah mendapatkan KIP kuliah dan sudah mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu jangan merasa aman saja, karena kita sebagai mahasiswa beasiswa itu punya kewajiban dan punya istilahnya kiper untuk kita tidak bisa semena-mena dan kita seenaknya saja di perkuliahan, karena di dalam bidik misi, di dalam beasiswa KIP kuliah itu ada kontraknya. Nah, teman-teman tidak boleh melanggar kontrak yang sudah dijanjikan atau sudah disepakati bersama. Nah, teman-teman ini kebanyakan kenapa bisa dicabut, karena IPK-nya itu biasanya di bawah dari ketentuan KIP kuliah yang ditetapkan. Nah, kebanyakan itu seminimal-minimalnya IPK itu harus di atas 2,75. Nah, kenapa bisa dicabut? Ya biasanya mahasiswa atau mahasiswi itu memiliki atau IPK-nya itu di bawah 2,75 sehingga dicabutlah beasiswa itu. Nah, ketika kita sudah dicabut beasiswanya, kita bukan lagi mahasiswa beasiswa tapi mahasiswa reguler biasa. Kita harus bayar UKT dan kita harus punya uang living cost pribadi atau support dari orang tua. Jadi ketika kita sudah mendapatkan beasiswa KIP kuliah, kita itu tidak boleh semena-mena teman-teman, karena kita punya kewajiban dan kita punya target yang harus kita planningkan, harus kita rencanakan. Karena dengan kita menjadi mahasiswa beasiswa, mahasiswa bidik misi KIP kuliah, itu harus ada yang dijaga, baik itu nama baik, baik itu IPK, ya, baik itu persyaratan yang lain, itu teman-teman harus menjaga itu. Karena jangan sampai kita sudah mendapatkan beasiswa kemudian dicabut hanya karena belajar kita kurang, karena kita sudah merasa nyaman bahwa kuliah tidak bayar, kuliah sudah tidak bayar dan dapat uang saku. Nah, itu kita terlena ya teman-teman, jangan sampai seperti itu. Karena ketika kita dicabut bisa jadi banyak mahasiswa itu yang keluar, yang drop out ya, yang mendeokan dirinya hanya karena kesusahan dari beasiswanya, dari biayanya, dari biaya yang harus kita bayar ke perguruan tinggi kita. Karena saya pribadi itu kalaupun tidak mendapatkan beasiswa, rasanya cukup mustahil dan cukup sulit untuk saya meneruskan ke pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Karena memang dari orang tua itu memang benar-benar dari keluarga yang kurang mampu teman-teman. Karena saya berangkat kuliah pun itu orang tua menyatakan bahwa kalau sampean mau kuliah, kami orang tua bapak itu merestui dan mensupport. Namun untuk biayanya kami orang tua mohon maaf angkat tangan. Nah, dari situlah saya punya tekad bahwa kuliah itu bisa. Kuliah itu tidak hanya untuk orang kaya, kuliah itu untuk orang kurang mampu saja pun juga bisa melalui beasiswa. Bidik misi KIP kuliah salah satu solusinya. Nah, teman-teman tetap semangat bahwa ketika kita sudah mendelegasikan diri dan mengabdikan diri kepada pendidikan, kepada beasiswa yang kita daftarkan dan kita dapatkan, ini teman-teman punya kewajiban yang perlu teman-teman kerjakan. Mengingat beasiswa ini biaya dari pajak rakyat yang diberikan ke pemerintah, kemudian pemerintah mengalokasikan banyak hal, banyak bidang, salah satunya ke beasiswa ini. Nah, teman-teman juga perlu ingat itu, bahwa kita juga mahasiswa yang dapat biaya dari masyarakat, dari rakyat, kemudian nantinya kita juga akan terjun kembali ke masyarakat.
Itu teman-teman juga perlu tahu itu. Makanya kalau sudah dapat beasiswa, harapannya teman-teman juga jangan yang biasa-biasa saja. Kalau bisa digunakan beasiswa itu dengan luar biasa. Nah, kemudian ada yang namanya KIP kuliah susulan. Nah, ini KIP kuliah yang didapatkan oleh teman-teman yang mendaftarkan dirinya ke beasiswa, namun ketika pengumuman itu tidak lolos atau tidak dapat beasiswa KIP kuliah. Nah, sehingga nanti teman-teman akan disusulkan melalui KIP kuliah susulan. Nah, itu review materi KIP kuliah yang dapat saya sampaikan. Tapi saya sampaikan kembali lagi, sebelum slide terakhir ini ada istilahnya KIP kuliah susulan. Itu berbeda-beda ya setiap perguruan tinggi. Kalau di Universitas Trunojoyo Madura di kampus saya itu ada istilahnya KIP kuliah susulan, ada KIP kuliah pengganti ya. KIP kuliah susulan itu didapatkan oleh peserta yang mendaftarkan dirinya, namun pas ketika pengumuman itu mereka tidak lolos, kemudian disusulkanlah melalui KIP kuliah susulan. Namun ada istilahnya KIP kuliah pengganti. Nah, ini teman-teman dapatkan dari pengajuan ketika ada, kemudian di semester selanjutnya ada dari teman-teman yang sudah dapat beasiswa ini namun dicabut beasiswanya. Karena apa ya? Karena IPK-nya yang kurang memenuhi persyaratan atau IPK-nya di bawah 2,75, kemudian dicabut. Nah, kemudian ada kekosongan dari penerima bidik misi KIP kuliah ini, sehingga teman-teman yang lain yang merasa belum mendapatkan beasiswa itu bisa mengajukan dari teman-teman yang dicabut sebelumnya. Nah, itu namanya KIP kuliah pengganti. Teman-teman yang saya banggakan, siswa-siswi, adik-adik SMA SMK sederajat, saya sampaikan bahwa saya juga dari keluarga yang kurang mampu ya teman-teman. Saya dari keluarga yang kurang mampu, yang juga tinggal di desa dan kurangnya akses informasi terkait sosialisasi beasiswa, sehingga di perguruan tinggi saya di UTM di Madura di Bangkalan itu saya juga ikut mengabdi di organisasi Ikatan Mahasiswa Bidik Misi Kuliah. Nah, di sana kita punya program kerja, diantaranya salah satunya adalah bersosialisasi ke sekolah-sekolah dengan ketentuan 3T. Banyak sekolah yang sudah saya lakukan sosialisasi dan monitoring di berbagai sekolah di Bangkalan Raya ya. Di Bangkalan Raya itu sudah banyak sekolah SMA SMK yang sudah saya datangi dan untuk melakukan sosialisasi di sana. Bahkan kami itu sampai menginap di balai desa ya. Di setiap tahunnya itu kami lakukan sosialisasi sampai kami itu menginap di balai desa yang ada di Bangkalan. Nah, itu tidak hanya dalam satu wilayah daerah saja atau di satu kecamatan saja, namun di setiap tahunnya kita rolling ke kecamatan-kecamatan yang lain, sehingga saya sampaikan di Bangkalan Raya itu sudah banyak sekolah SMA SMK sederajat yang dari Ikatan Mahasiswa Bidik Misi KIP kuliah UTM itu sudah melakukan sosialisasi dan monitoring ke sana. Kebanyakan memang doktrin atau mindset dari siswa-siswi ini bahwa kuliah itu hanya untuk orang kaya saja, hanya mereka yang mampu dalam biaya dan ekonomi saja yang bisa berkuliah. Namun itu kurang benar teman-teman, bahwa kita juga dari keluarga yang kurang mampu. Saya contohnya, saya juga sudah berhasil menyelesaikan studi S1 Teknik Mesin di Universitas Trunojoyo Madura melalui beasiswa bidik misi. Karena ya ini peluang kita. Kini peluang kita yang sudah ditawarkan oleh pemerintah kepada mahasiswa atau calon mahasiswa yang memang berasal dari keluarga kurang mampu, namun dalam akademik itu teman-teman juga punya kemampuan yang tinggi di sana, atau teman-teman juga termasuk orang-orang yang pintar dan cerdas. Nah, disinilah peluang teman-teman untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang teman-teman impikan, yang teman-teman memang rencanakan dari sejak kecil mungkin
Ya, di sini teman-teman bisa mendaftarkan diri melalui bidik misi KIP kuliah. Masih banyak beasiswa-beasiswa yang lain ketika teman-teman tidak mendapatkan beasiswa KIP kuliah, namun tidak kelebihannya tidak sebanyak atau sekompleks dari beasiswa KIP kuliah. Ya, banyak beasiswa, entah itu Jarum, entah itu beasiswa Bank Indonesia, entah itu beasiswa kabupaten atau provinsi. Itu teman-teman bisa dapatkan beasiswa di sana ketika teman-teman tidak dapat beasiswa KIP kuliah. Namun saran saya, baik dapat atau tidaknya beasiswa, teman-teman coba dulu daftar beasiswa KIP kuliah terlebih dahulu, karena kita tidak tahu kalau kita belum mencoba. Ya, terima kasih. Sing setiti gemati lan ngati-ngati, itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.